Kondisi kita. Waktu itu udah jadi YouTuber belum? Udah. Tapi karena keadaan kita COVID ya, kita PSBB tidak bisa keluar dari kampung ini. Jadi keseharian saya cuma di dalam kebun ini. Fokus gitu. di kebun namanya. Iya. Jadi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dosen petani, berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya channel dosen petani, dan juga Om Niko Petaniko channel, yang motonya channelnya petani, dari petani untuk petani, Om ya. Oke. Nah, kita gerebek langsung nih. Saya udah kenal lama lah sama Om Niko sebenarnya, tapi baru pertama kali sampai di lokasi beliau. Dan kemarin juga sempat komunikasi, Om Niko bilang kalau ada kebun bawangnya yang bisa kita jadikan konten, ya kan. Nah, jadi sekarang kita mau bincang-bincang, mau belajar sama Om Niko gimana sih cara perawatan, kemudian budidaya bawang lah secara umumnya. Karena ini 25 hari ya kok ya? Umur 25 hari. 25 hari. Nah, sahabat bisa lihat, nanti juga kita tambahkan footage-nya. Ini keren, rapi kebunnya, juga kelihatan kalau bawangnya sehat, umurnya masih 25 hari. Nah, itu yang kita mau tanya. Dan semoga juga ini menginspirasi anak-anak muda di sana, karena Om Niko juga sendiri sebenarnya juga beliau sarjana, dan sarjananya nggak ada urusannya sama ini ya. Niko sebenarnya pendidikan sejarah ya? Iya, pendidikan sejarah, dan sekarang juga membentuk kelompok tani di kampungnya dan aktif dalam memberikan inspirasi lah kepada anak-anak muda tentang bagaimana peluang di dunia pertanian. Oke, kita persingkat waktu. Untuk sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar kamu selalu dapat informasi tentang pertanian, peternakan, dan perikanan di channel Dosen Petani. Dan kalau sahabat merasa informasi ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya sama Om Niko. Mungkin pertama Niko, ini kan 25 hari ya? Iya, 25 hari lah. Ini nih ditanam dari apa Niko? Dari bibit. Bibitnya itu kan ada tuh yang dijual di kemasan kayak biji gitu atau? Enggak. Asli dari bawang. Umbi bawang itu ya? Bawang itu. Oke. Itu 25 hari udah pecah kayak gini dia kok ya? Iya. Oh, ini udah. Nah, kalau pecah, kalau udah besar, banyak anaknya, paling umur 1 bulan. 1 bulan. Umur 30 hari. Itu semuanya ini pecahannya bisa sampai 20, 15. Ini kan baru kelihatan 4 atau 5. Oke, jadi banyak perkembangannya lagi lah. Kalau di umur segini ini udah mulai pecah. Tapi masih terus akan pecah ya? Akan pecah banyak. Dari satu umbi dia bisa jadi? Bisa paling rendah itu 15. 15 dari satu umbi ya? Dari satu umbi. Oke. Nah, kemudian kok ini total? Ini kan cukup luas ya? Ini berapa sih? Maksudnya bibitnya dulu butuh berapa banyak? Sekitar 75 kg. 75 kg bibit. Artinya itu bisa potensinya bisa hampir ini ya, 1,5 ton bisa ya? Kalau 75 itu kali 20 1,5 ton jadinya ya? Iya, kalau kali 20. Ini minimalnya gini lah kalau bawang merah ini. Kalau bawang merah ini paling rendah itu dalam 1 kilogram bawang merah itu cuma bisa 1:10 atau 1 kilogram bisa nantinya panen 10 kilogram. Oke. Tapi kalau itu minimal. Itu minimal paling rendah. Kalau bawang merah kita ini sampai panen gitu. Tapi kalau perawatannya semakin ekstra dan bagus dan baik, itu bisa sampai 1:15 atau 1:20. Ini pengalaman saya waktu yang di atas. Yang ini yang jahe dulu ya? Yang jahe ini. Ini cuma 35 kg. Oke, bibitnya. Bibit yang saya tanam. Tapi hasilnya waktu saya panen itu sampai 700 kg. Nah, ya kan 1:20 ya. Itu ekstra sekali waktu itu. Karena kesibukan saya waktu itu nggak ada karena kondisi kita. Waktu itu udah jadi YouTuber belum? Udah. Udah. Tapi karena keadaan kita COVID ya, kita PSBB tidak bisa keluar dari kampung ini. Jadi keseharian saya cuma di dalam kebun ini. Fokus di kebun namanya. Iya. Jadi banyak sudah banyak saya buat buku-bukunya, itu banyak di Petaniko Channel. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ini saya tambahkan nih, sahabat dosen petani mau lihat alternatif pupuk atau alternatif herbisida, cek Petaniko. Itu banyak tuh sumber referensi keren di sana.
Nah, jadi oke kok. Jadi pernah pengalaman ya sampai yang 1:20 nih. 1:20. Nah, ini bawang sendiri kok. Ini kan 25 hari setelah tanam. Iya. Berapa lama lagi sih kita akan panen ini? Kalau panen itu sekitar 25 hari, berarti sekitar 35 hari lagi. Bawang hanya 2 bulan. Cuma 2 bulan itu sudah bisa panen. Wah, keren, singkat ya. Saya ingat 35 hari lagi kita kesini, kita minta bawang gratis. Oke, kalau untuk harga kok. Nah, kita kan tahu tuh, harga kan kalau hasil pertanian itu kan cenderung fluktuatif tuh. Berapa sih selama ini yang Niko tahu harga bawang terendah di tingkat petani? Kalau di permasalahan kita sebagai petani itulah. Sebagai petani karena kita sebenarnya sering dipermainkan oleh yang namanya tangkulak. Iya. Yang nama tangkulak itu masalah klasik ya. Itu masalah kita sebenarnya sebagai petani. Tapi tangkulak ini selalu ya gimana lah mencari keuntungan untuk diri dia sendiri tanpa mempertimbangkan nasib petani yang memang setiap hari berhujan dan berpanas di dalam kebunnya, dan itu tidak pernah terbayangkan. Dan juga dari segi pemerintah mungkin Alan, kalau masalah harga itu ya adalah perhatian dari pemerintah bagaimana harga-harga bawang ini bisa cenderung stabil gitu ya. Stabil. Tapi sepanjang pengalaman Niko sendiri Niko, berapa sih harga terendah di tingkat petani? Sampai 10.000 Lan. 10.000. Sedangkan biayanya aja ini untuk semua Lan. Ini sekitar 75 kg ini, kalau untuk biaya kita dari awal sampai tanam ini bisa menghabiskan sekitar 3.500.000. 3,5 juta. Itu baru sampai tanam ya? Itu baru. Belum nanti perawatan sampai hingga panen. Hingga panen. Itu baru kita perawatannya itu untuk tenaga kerjanya itu. Soalnya kita nggak mungkin lah kita sendiri gitu. Iya, ini panjang nih kok dari sana sampai sana. Iya. Kalau sendiri ini dari ujung sana sampai sana ini 1 hari. Iya. Ini artinya butuh berapa hari gitu kan? 1 bulan belum bisa tanam Lan. Iya, betul kok. Kemudian kok kalau untuk biaya perawatan sendiri. Iya. Pasca tanam lah ya. Mungkin pestisida, pupuk susulan. Itu bawang sendiri termasuk tanaman yang boros nggak ongkosnya? Kalau borosnya itu tergantung kita Lan. Tergantungnya gini, kalau kita memang bisa menggarapnya sendiri atau keluarga kita menggarapnya, itu berarti untuk menggarap kita tidak membutuhkan orang lain, kan? Berarti kita bisa tekan biaya di sana ya. Di sana. Terus yang paling berpengaruh sekali untuk bawang merah ini dari awal sampai tanam adalah yang pertama adalah bibit Lan. Bibit yang bagus. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukannya itu jangan sampai, karena pupuk ini ada di saat pupuk ini butuh kita mengasih pupuk gitu. Jangan sampai terlambat kita mengasih dia pupuk. Terus yang kedua baru pemberian pestisida atau insektisidanya. Nah, perkiraan Niko nih, ini kan udah 3,5 nih sampai sini. Iya. Sampai nanti mau panen butuh berapa lagi Niko biaya kira-kira? Biaya. Nanya butuh kayak mau ngasih duit aja kayak. Kira-kira kok. Jadi kan untuk sahabat dosen petani juga bisa dapat gambaran untuk 75 kg bibit itu sampai fase tanam butuh biaya 3,5. Itu masuk pengolahan awal ya kok ya? Masuk pengolahan awal. Nah, untuk sampai panen butuh berapa kira-kira? Paling kita membutuhkan untuk membeli fungisida aja, fungisida untuk racun-racun dalam bahasa kita petani kan. Itu paling sekitar 700 atau 600 ribu itu sudah panen. Boleh sambil jalan nggak kok? Biar boleh. Maksudnya gini kok, kalau misal kita buat perkiraan dari pengolahan awal sampai ke fase panen, itu bisa kita habis sekitar 4 jutaan ya? Iya, 4 jutaan. Itu untuk 75 kg itu? Itu sudah masuk biaya pengolahan pertama kan? Iya. Misalnya kita butuh orang untuk mengolah ini, karena saya di sini untuk mengolah pertama ini saya butuh orang sekitar 20 orang semuanya Lan sampai ke panen. Jadi itu total orang kerja ya? Orang kerja. Jadi di sana saya mengeluarkan untuk biaya orang itu sekitar 1.500.000. Kalau itu bisa kita tekan, berarti 3.500.000 itu sudah semuanya. Itu tergantung bibit aja Lan. Kalau bibitnya murah, misal harga sekitar 12.000 untuk bibit aja. Jadi 75 kali 12.000 itu berapa tuh? 75 kali 12, 750 berarti sekitar ya 900. 900 untuk bibit. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk itu habis sekitar 100 kg. 100 kg berarti
Itu pupuk dasar kan? Pupuk dasar. Itu sekitar 75 kg. Oke, dan iya. hasilnya begini ya. Jadi sekitar 1 juta untuk pupuk. Oke, 1 juta untuk pupuk. 1 juta untuk pupuk. Berapa kali susulan sih? Kok dia kan 2 bulan tuh dari tanam sampai panen. Berapa kali susulan? Kalau saya cuma 2 kali Lan. 2 kali. Ini umur sekitar ini bekas pupuk loh nih. Iya. Nih. Ini pupuk dasar Lan. Oh, ini dasar kok ya? Ini apa? Susulan kan ya? Ini bukan pupuk, ini fungisida, insektisidanya. Tapi kalau yang ini baru pupuk, ini pupuk dasarnya. Ini gitu. Sekitar umur 35 hari atau sekitar 40 hari baru kita tambah pupuknya. Itu tidak terlalu banyak juga Lan. Paling banyak sekitar 40 kg. Ini umbinya kelihatan nih kok, nih. Iya. Nih pecahannya nih. Ya kan? Nah, ini kan, ini satu lagi. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah mulai banyak ya? Iya. Oke. Kemudian ini kok untuk pemula, saya kan belum pernah nih nyoba budidaya bawang merah. Sulit nggak? Enggak Lan. Enggak ya? Enggak. Saya Lan, saya jujur ya. Iya. Saya bukan basic, saya sebenarnya itu bukan petani Lan. Iya. Karena saya waktu sekolah atau waktu kuliah saya anak sejarah. Iya. Berarti saya mulai bertani ini saya belum pernah belajar secara keilmuan nggak punya lah ya. Nggak punya Lan. Tapi karena saya cuma punya semangat di sini Lan. Oke. Semangat itu saya sebenarnya sebagai petani ini saya cuma mau mengajak para teman-teman dan sahabat-sahabat saya, anak-anak muda di sini untuk kembali untuk melihat bahwasannya suatu peluang yang bagus saat sekarang ini adalah pertanian. Karena salah satu yang tidak bisa, yang masalah keadaan sekarang lah ya, masalah COVID. Jadi kan perekonomian kita kan terguncang. Yang paling stabil itu adalah pertanian lah. Dan itu juga menjadi alasan kenapa Niko membagikan cerita-cerita pertanian di Petaniko Channel ya. Bukan berarti kalau saya ajar orang kita nggak menggurui ya. Kita bukan menggurui. Sepakat Om. Jadi konsepnya tidak menggurui, kita cuma berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan kita juga pengen kasih lihat bahwa memang pertanian itu menjanjikan, gitu nggak kira-kira? Jadi kalau untuk pemula pun nggak sulit kok ya? Nggak sulit dalam. Oke. Cuma kita untuk meracunnya ya, untuk pemberian perawatannya itu cuma 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Di saat bawang merah sudah berumur 15 hari itu sudah mulai kita melakukan perawatan fungisida. Itu sampai panen itu 2 kali 1 minggu. 2 kali 1 minggu. Untuk melakukan perawatannya cuma membutuhkan waktu sekitar 1 jam, setengah jam lah untuk sekali perawatan. Iya. Perawatan. Ini berapa tank kok ya? Ini sekitar 2 tank ya? 2 tank. Paling setengah jam itu udah selesai. Yang biasa Niko pakai 1 tank berapa sih biayanya? 1 tank. Kalau biayanya gitu 1 tank ada mungkin 7.000 sekali semprot. 7.000 ya. Lebih kali ya? Lebih lah. Lebih ya? Karena soalnya saya membeli perawatan seperti fungisida, insektisida atau fungisida itu cuma 700.000 itu all in ya. Itu sampai panen tuh. Udah mungkin ada sekitar 10 kali penyemprotan. Berarti 70 ribuan mungkin ya. Oke, berarti kita sudah dapat tuh clue-nya untuk sahabat pemula yang mau mencoba ini tidak sulit. Potensi berapa panennya kita juga sudah bagikan, kemudian berapa perkiraan biaya juga sudah dibagikan. Kalau mau tahu tips lebih lengkap, tinggal pindah aja, lihat channel Petaniko karena di sana cerita lengkapnya. Kalau dosen petani lebih nol lagi ilmu tentang pertanian kayaknya. Tapi kita tetap akan bagikan semangat karena saya sendiri juga terus terang kok kalau secara keilmuan nggak ada hubungannya sama petani. Tapi saya sangat mencintai dunia ini. Kemudian saya senang aja kalau misal berada di kebun. Dan ini juga jadi semacam rekreasi untuk keluarga. Jadi kalau misal buat konten, ajak anak, ajak istri, udah sekalian refreshing gitu. Kita beberapa kali udah kolaborasi nih sama Om Niko. Bahkan terakhir dapat apresiasi keren lah Om ya. Juara 2 sumber ya. Baik sahabat, itu dulu cerita kita. Kalau misal mau tahu lebih detail, nanti tinggal cek di Petaniko karena secara banyak tuh cerita-cerita detail, banyak juga alternatif pupuk, banyak juga cerita tentang jahe dan segala macamnya. Tinggal cek di Petaniko Channel. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata karena memang apa yang kita sajikan itu hanya untuk berbagi cerita dan inspirasi bagi sahabat semua. Semoga bermanfaat. Oke, sekali lagi saya Alan, host channel Dosen Petani, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.